Iya, Bu. Masuk, Mbak. Makasih. Boleh duduk sini, Mbak. Gimana, Mbak? Udah nyaman duduknya? Udah. Eh, Mbaknya dari mana nih, Mbak? Saya dari kampus, Bu. Gimana cuaca di luar, panas atau gerah atau gimana, Mbak? Tadi agak hujan sih, Bu. Agak gerimis di perjalanan. Mbaknya sendiri haus nggak nih? Enggak sih, Bu. Oke, kalau haus boleh ya, Mbak, diminum. Ada minumnya. Makasih. Eh, Mbak Iza kan ya? Iya, Bu. Oke, sebelumnya saya sendiri izin memperkenalkan diri ya, Mbak. Saya Fadila Aziza sebagai konselor yang sebelumnya mungkin Mbak Iza sudah hubungi nih lewat chat WhatsApp gitu ya, Mbak ya. Karena kan sebelumnya kita sudah chat sebelum pertemuan ini. Oke, sebelumnya nih Mbak Iza bisa bercerita dengan terbuka tanpa rasa takut untuk menceritakan semua permasalahan yang Mbak Iza rasakan. Karena di sini Mbak Iza tidak perlu takut permasalahan Mbak Iza itu akan tersebarluaskan atau orang lain sampai tahu gitu, tidak akan ya, Mbak, karena kita menjaga kerahasiaan dari semua cerita-cerita gitu, Mbak. Jadi Mbak Iza bisa dengan leluasa atau dengan lebih terbuka gitu menyampaikan apapun yang Mbak Iza rasakan. Oke, jadi sesi konseling ini sendiri itu berlangsung sampai 40-45 menit ya, Mbak ya. Nanti jika kita Mbak Iza sendiri masih belum tersampaikan semua gitu ceritanya Mbak Iza atau perasaan-perasaan yang Mbak Iza ingin sampaikan, kita bisa melanjutkan sesi konseling berikutnya. Kita bisa menjadwalkan ulang pertemuan untuk sesi selanjutan, Mbak. Mbak Iza sendiri kan kita sudah chatan sebelumnya ya, Mbak ya, sudah berkomunikasi lewat WhatsApp dan ingin bercerita nih. Kira-kira cerita seperti apa sih, Mbak, yang ingin Mbak sampaikan gitu kepada saya? Ya, jadi gini, Bu. Saya ini punya masalah sama teman dekat saya. Dan masalahnya itu udah mengganggu ke kehidupan sehari-hari saya, Bu. Saya udah nggak nyaman lagi. Apa ya, Bu, kadang tuh ya suka mengganggu aktivitas saya dan pikiran sih yang paling penting itu. Oke, tadi Mbak Iza mengatakan mengganggu keseharian Mbak Iza ya. Keseharian perasaan seperti apa sih, Mbak, yang kayak sampai mengganggu keseharian Mbak Iza sendiri itu? Jadi dia ini kan ada masalah sama saya, terus dia sering nyindir saya di akun sosmed gitu, Bu. Sering nyindir, sering apa ya, sindirannya tuh pakai kata-kata yang udah gak enak di hati lah gitu kan istilahnya. Dan belum lagi saya sama dia ini berada dalam lingkup yang sama, mau di organisasi mau di luar organisasi, jadi sering ketemu tapi dalam perasaan yang jauh gitu, Bu. Jadi saya nggak enak, nggak nyaman gitu. Dan dia tuh tatapannya nggak nyaman, terus perkataannya tuh selalu buat nggak nyaman gitu. Kata-katanya tuh kadang kasar, kadang menyinggung gitu. Itu sih, Bu, yang buat saya nggak nyaman. Jadi perkataan dari teman Mbak Iza itu yang membuat Mbak Iza jadi nggak nyaman gitu, atau kata-kata yang mungkin disampaikan secara langsung atau tidak langsung ya, Mbak Iza ya? Iya, betul. Berarti perasaan nggak nyaman yang Mbak Iza rasakan ini dari teman Mbak Iza sendiri gitu ya. Mbak Iza sebelumnya udah ada komunikasi lagi nggak dengan teman Mbak Iza ini? Saya nggak komunikasi sama dia langsung sih, Bu, tapi saya komunikasinya melalui pihak ketiga. Jadi saya ngomonglah sama si temen ini yang deket juga sama kita berdua, tapi bukan mendamaikan, malah justru dia ini makin apa ya, dia jadi kayak kompor gitu loh, Bu. Jadi kita yang tadinya biasa aja nih, Bu, kayak cuman kesalahpahaman kecil jadi besar, dan apa-apa tuh dia pasti selalu nyindir, dikit-dikit selalu nyindir di akun sosmednya gitu. Oke, tadi Mbak Iza bilang ada yang tadinya kesalahpahaman kecil jadi besar. Kira-kira kesalahpahaman yang seperti apa tuh, Mbak, dengan teman Mbak Iza ini? Jadi awalnya itu, Bu, saya kenapa putus hubungan sama dia ini, jadi dia tuh kan sering ngajak saya keluar tiap hari, hampir tiap hari selalu ngajak main, ngajak keluar gitu. Dan saya nggak masalah sama itu, tapi dia ini ada satu masa dimana saya tuh lagi kondisinya bukan nggak punya uang ya, Bu, istilahnya lagi kayak ya pengeluaran saya lagi banyak lah, jadi nggak bisa diajak main keluar. Nah, di satu sisi juga saya lagi sibuk sama perkuliahan saya, banyak tugas segala macam.
Nah habis itu dia ini ngajak keluar terus tapi saya nggak bisa. Terus akhirnya dia merasanya tuh bukan saya ini kayak nggak mau main sama dia gitu. Nah itu kesalahpahaman kecilnya seperti itu. Jadi tapi meluas melebarnya tuh karena waktu itu saya main sama teman saya satu lagi kan Bu. Nah dia ini ngerasa, nah ini sama teman saya bisa main, bisa ada duit, tapi ngapa sama dia enggak? Padahal kan posisinya di situ udah beda hari, udah beda minggu istilahnya. Ya saya udah bisa, udah lebih free lah gitu Bu. Nah di situ dia mulai salah paham, dia merasa kalau saya ini udah nggak mau lagi sama dia gitu. Oke, berarti kesalahpahaman karena teman Mbak Iza ini mengira Mbak Iza nggak mau bermain lagi gitu ya, nggak mau main Ya bareng nggak lagi. mau berhubungan lagi lah sama dia gitu. Tapi dari Mbak Iza pernah ada komunikasi lagi nggak dengan kayak menyampaikan gitu kenapa memutus hubungan pertemanan gitu dengan teman Mbak Iza ini? Nggak ada sih Bu, karena saya udah sakit hati banget. Soalnya dia, ya saya minta maaf, teman saya mencoba minta maaf, tapi justru dia malah menyinggung di sosmed gitu. Istilahnya saya ngechat dia pribadi tapi dia malah keluar ke khalayak ramai gitu. Jadi kayak udah sakit hati, saya udah nggak mau lagi ada hubungan sama dia gitu Bu. Oke, berarti dari perlakuan yang teman Mbak Iza ini menyakiti hati Pak Iza ya? Iya Bu. Oke, saya paham dengan perasaan Mbak Iza, pasti kesal ya Mbak ya. Kita berniat untuk bertanya langsung tapi dia malah menyebarluaskan gitu ya. Oke. Tapi dari Mbak Iza ada pernah kepikiran gak Mbak, apa sih penyebabnya gitu? Kenapa dia tiba-tiba memutuskan hubungan gitu? Ya itu tadi Bu, dia kayaknya ngerasa kalau saya ini nggak mengusahakan dia, kayak menyepelekan, kayak bener-bener nggak mau, udah nggak mau lagi temenan sama dia atau apalah itu. Padahal saya cuma lagi sibuk, saya lagi di kondisi yang tidak memungkinkan untuk keluar, untuk kemana-mana, tapi dia malah justru memaksa dan saya nggak mau. Dia malah merasanya saya tuh udah nggak mau ada hubungan lagi lah sama dia ini. Oke, berarti dari teman Mbak Iza kemungkinan salah paham gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Berarti karena Mbak Iza sendiri sebelumnya sudah merasakan sakit hati mungkin ya Mbak ya, jadi Mbak Iza belum menghubungi kembali gitu, atau ada perasaan sudah tidak ingin gitu ya Mbak ya, menghubungi lagi. Oke, sebelumnya saya mau bertanya nih Mbak, hubungan pertemanan dengan teman Mbak Iza ini Mbak Iza udah berapa lama nih Mbak? Udah lama Bu, udah 5 tahun. Saya udah 5 5 tahun. tahun kenal sama dia. 5 tahun itu cuman tahun deketnya aja. Tapi kalau kayak saling mengenal itu kayaknya kalau dihitung-hitung udah 8 tahun saya ini. Oke, sudah 8 tahun, udah cukup lama ya Mbak. Iya. Dari Mbak Iza sendiri ada perasaan menyayangkan nggak? Kenapa hubungan pertemanan yang sudah lama ini terputus gitu Mbak? Awalnya iya Bos, ya itu juga mengganggu keseharian saya. Saya ini Bu, tipikal orang yang kalau ada masalah sama orang suka kepikiran gitu kan. Apalagi nih sama teman dekat sendiri. Jadi ya udah lama temenan tiba-tiba di cut off gitu kan Bu istilahnya. Jadi kayak apa ya, sayang banget lah gitu rasanya, kayak kenapa gitu. Padahal ini masih bisa dikomunikasikan. Tapi setelah makin kesini tuh saya justru makin dongkol karena kayak kita udah temenan lama tapi ternyata dia belum begitu paham sama saya gitu. Oke, berarti Mbak Iza merasa sebal gitu ya, kesal Ya, kenapa kesal. pertemanan yang udah lama ini putus karena Hal hal sepele. sepele gitu ya. Teman Mbak Iza ada pernah menghubungi lagi nggak setelah permasalahan ini? Dia yang hubungi saya maksudnya? Iya. Nggak ada Bu, chat saya aja terakhir tuh belum dibalas sampai sekarang. Berarti benar-benar sudah tidak ada komunikasi ya Mbak? Iya. Oke. Dari teman-teman dekatnya gitu ada yang pernah menyampaikan ke Mbak Iza langsung kenapa alasan dia memutuskan hubungan gitu Mbak? Ada? Nah yang pihak ketiga yang kata saya tadi Bu, dia ini harusnya bisa menyampaikan ke saya. Saya udah coba hubungin dia kayak kenapa, apa yang dia sampaikan sama kamu itu nyampe kayak gini, tapi dia juga jadi ikut-ikutan musuhin saya Bu. Jadi jatuhnya saya kehilangan 2 teman ini, kehilangan 2 teman sekaligus. Yang satu ini juga saya juga udah lama sama dia, tapi dia juga nggak ada mau ngasih kabar apa-apa itu ke saya tuh nggak ada. Jadi bener-bener ya udah, dia nggak ada ngasih kabar ke saya. Yang pihak ketiga ini, yang teman saya ini juga nggak ada. Jadi
saya benar-benar nggak tahu alasannya apa. Oke, berarti Mbak Iza ini sudah berteman lama tapi putus hubungan pertemanannya karena hal yang menurut Mbak Iza itu sepele gitu ya. Yang seharusnya mungkin bisa dikomunikasikan lagi ya Mbak. Benar Mbak? Benar. Saya paham perasaan Mbak Iza yang mungkin merasakan sedih atau perasaan kesal yang sebelumnya kenapa pertemanan ini harus berakhir gitu setelah hubungan yang sudah berlangsung lama gitu ya Mbak ya, yang harusnya sudah bisa saling mengenal atau saling mengerti gitu ya Mbak ya. Oke, waktu pertama kali teman Mbak Iza ini memutuskan hubungan, gimana Mbak respon Mbak Iza itu? Respon saya tuh ya itu tadi Bu, saya kesel gitu, terus mengganggu keseharian saya gitu. Awalnya saya tuh benar-benar kepikiran banget Bu, tiap hari saya selalu mikir kenapa yang bikin dia sampai segitunya sama saya gitu kan. Jadi perasaan saya tuh ya udah campur aduk lah Bu gitu. Sebelumnya Mbak Iza pernah berpikir nggak kalau ternyata mungkin chatan yang udah sebulan tadi yang Mbak Iza bilang belum dibalas itu adalah komunikasi terakhir gitu dengan teman Mbak Iza, yang mungkin biasanya sebelumnya gimana Mbak Iza berkomunikasi? Emang seperti biasanya atau gimana? Jujur enggak Bu, karena bener-bener apa ya Bu, tiba-tiba banget, mendadak. Jadi saya tuh jadi kejadiannya tuh Bu, misalnya nih hari ini sore ini saya tuh masih chatan, chat dia tuh masih saya bales, tapi pas saya malam itu ngechat lagi itu nggak dibahas lagi sampai sekarang. Nah jadi pas dia yang udah nggak ngebahas lagi tuh, saya tuh bilang lah sama teman saya, kenapa ini kok kayak gini, apa dia ada masalah sama saya, apa kesel sama saya gitu kan. Tapi ternyata teman saya juga chatnya nggak dibalas Bu gitu kan. Jadi ya saya pikir ya udahlah, mungkin dia ini cuman lagi sibuk, apalagi emosi sesaat lah gitu kan. Karena biasanya emang kayak gitu Bu, kita kalau berantem tuh kadang tuh kayak cuman emosi sesaat, tapi itu seminggu lah gitu kan paling lama. Itu ya udah baikan lagi kayak biasa. Tapi yang kali ini tuh bener-bener chat saya yang bahkan saya tuh sempat ada utang sama dia, bukan utang sih Bu, kayak jadi kita habis main kan biasa split bill gitu. Nah pakai duit dia dulu, nah saya tuh mau bayar duit ini, saya bayar, saya udah screenshot lah bukti pembayaran saya tuh sama dia ini, sampai sekarang tidak dibalas. Bahkan buat sekedar bilang makasih aja dia enggak Bu, bener-bener itu last chatnya tuh di situ. Berarti sebelumnya Mbak Iza nggak berpikir karena udah biasa chatannya kayak gitu ya Mbak ya? Iya, karena emang ya gimana ya Bu, temenan udah 8 tahun, dia tahu lah tabiat masing-masing ya Bu ya, tapi ternyata ya beda gitu. Berarti Mbak Iza ini benar-benar tidak ada bayangan gitu apa yang menyebabkan teman Mbak Iza ini memutuskan hubungan gitu. Iya Bu. Kecuali permasalahan yang sebelumnya Mbak Iza bilang mungkin teman Mbak Iza berpikir dia tidak ingin bermain lagi dengan Mbak Iza gitu. Kalau misalkan sebelumnya gitu ada nggak Mbak Iza terpikir ada masalah lain selain masalah itu Mbak? Sebenarnya ada sih Bu, kalau dipikir-pikir kayak dulu tuh kayaknya adalah beberapa sekali. Jadi dia ini kayak gini Bu, sebenarnya saya ini sama dia temenan bukan berdua aja, bertiga lah ibaratnya tuh. Bertiga, saya, dia sama teman saya satu lagi ini. Nah teman saya yang satu lagi ini tuh jadi gini Bu, dia ini kalau saya pikir-pikir tuh selalu cemburu, bukan cemburu ya Bu, iya cemburu kalau saya ini main sama teman saya yang satu ini tapi nggak ngajak dia. Nah itu dulu sempat terjadian tuh kayak gitu. Padahal posisinya kan ya misalnya kayak lagi buru-buru gitu kan, ya udahlah buru-buru kan, lagi urgent sama ada kegiatan lah gitu di luar. Nah tapi ya nggak sempet dong mau ngehubungin dia dulu lah, entah dia di mana kan kita nggak tahu. Jadi ya udahlah pergi berdua doang akhirnya saya sama teman saya ini, jadi dia nggak diajak, gitu dia diemin saya Bu. Nah sekarang kejadiannya kayak gitu lagi. Kayak berarti teman Mbak Iza ini mungkin setelah melihat postingan Mbak Iza yang tadi sebelumnya Mbak Iza bermain sama teman Mbak Iza satunya itu yang teman bertiga ini Mbak? Iya. Berarti mungkin karena teman Mbak Iza ini melihat Mbak Iza memposting
bermain hanya berdua gitu ya Mbak ya. Jadi Iya, mungkin dia sering kayak gitu. teman Mbak Iza merasa kayak kok nggak diajak gitu ya Mbak. Hmm. Dari postingan itu teman Mbak Iza ada ngerespon nggak Mbak dengan Nggak ada, postingan? nggak ada ngelpon apa-apa. Berarti dia cuman melihat aja gitu. Iya, dia cuman dia tuh kayak gitu Bu, selalu berasumsi buruk sama orang. Dia selalu berasumsi buruk sama orang, selalu kayak ya gitu, dia selalu ngerasa udahlah emang nggak mau ngajak, emang nggak mau apa, padahal kan harusnya dia ya udah 8 tahun temen lo Bu, harusnya nanya gitu kan kemana tadi gitu-gitu, apa basa-basi lah kan, kita bisa ngejelasin gitu. Jadi dulu pernah juga kayak gini Bu, akhirnya kita ngejelasin lah kalau ternyata kita tuh lagi buru-buru, nggak sempat kalau mau ngajak dia tuh. Tapi dia balasannya dulu tuh masih kayak ya udah sih kayak apa aja gitu kan. Tapi itu ya sekarang dia bener-bener nggak ada balas respon apapun. Oke, berarti sebelumnya mungkin masih merespon seperti biasa ya, tapi sekarang ini benar nggak ada respon sama sekali lagi Iya. gitu ya. Oke, berarti dari cerita Mbak Iza ternyata kalau dilihat teman Mbak Iza ini merasa cemburu gitu ya Mbak ya. Terus mungkin sebelumnya Mbak Iza merasa ini sudah pernah dijelaskan juga sebelumnya dan responnya masih baik-baik saja, tapi Iya. sekarang tidak ada respon lagi Iya gitu ya. Bu. Kalau teman Mbak Iza yang satunya kan tadi Mbak Iza bilang bertiga. Kalau dari teman Mbak Iza yang satunya ini dia ada berhubungan juga nggak sama teman Mbak Iza? Ada lagi Bu, jadi kita bertiga ini ibaratnya udah terpecah lah. Jadi saya sama teman saya satu ini terus sekarang nih Bu, sama dia udah nggak ada lagi. Berarti Mbak Iza dengan teman Mbak Iza yang satunya ini gitu ya, Iya, berdua saja. berdua aja. Oke, berarti kalian berdua Mbak Iza dan teman Mbak Iza ini benar-benar sudah putus gitu hubungannya dengan teman Mbak Iza satunya? Iya Bu, kita juga udah memutuskan untuk udah nggak mau lagi lah cari-cari tahu kenapa gitu. Ya udahlah biarin aja dia sama asumsi buruknya itu, biarin aja lah, biar kita ya udah kita tetap hidup sama, jalanin aja masing-masing gitu. Oke, kalau misalkan teman Mbak Iza nanti tiba-tiba ngehubungin Mbak Iza lagi, gimana Mbak Iza? Respon Mbak Iza gitu? Jujur saya udah pernah Bu, berpikir seperti itu kan, gimana kalau dia suatu saat ngehubungin lagi. Tapi dirasa dari sifat dia yang seperti itu Bu, jadi setiap kita ada masalah nih Bu bertiga, mau yang salah siapapun selalu kita yang minta maaf, dia nggak pernah minta maaf duluan. Jadi kalau saya rasa dia ngehubungin lagi suatu hari itu nggak mungkin. Tapi kalau emang bisa dia menghubungi lagi saya suatu hari, saya nggak mau merespon juga Bu, karena udah udah kalau sakit hati lah gitu. Oke, berarti karena udah rasa sakit hati duluan ya Mbak Iza ya, jadi Mbak Iza mungkin nanti memutuskan untuk tidak meresponnya lagi gitu. Iya. Oke, berarti dari cerita Mbak Iza ini Mbak Iza putus hubungan dengan teman Mbak Iza yang udah cukup lama ya Mbak ya. Karena Mbak Iza sendiri pun nggak tahu alasan pastinya apa gitu ya. Terus karena perkataan teman Mbak Iza, jadi Mbak Iza itu merasa tidak nyaman lagi atau merasa sakit hati gitu ya dengan kata-kata atau perlakuan dari teman Mbak Iza. Tapi kalau kan tadi Mbak Iza ada menyampaikan gitu kalau misalkan satu organisasi atau banyak circle yang masih berhubungan juga dengan teman Mbak Iza ini, kalau misalkan ada pertemuan gitu gimana Mbak? Apakah ada sedikit kontak gitu? Nggak ada sama sekali. Dia itu Bu, kalau udah kesal sama orang, jangan kan dengar namanya, natap matanya aja nggak mau. Jadi kita tuh kan nggak sekali nih Bu berantem, pernah lah sekali juga nggak teguran. Ya kalau ketemu ya udah melengos saja gitu Bu. Bahkan kalau dia ngomong pun nggak ada saling dengar. Kalau respon dari orang-orang sekitar Mbak, kan tadi Mbak Iza kayak satu organisasi, satu circle, kan mungkin tahu ya hubungan Mbak Iza dengan teman Mbak Iza ini udah cukup lama. Respon orang-orang sekitar gimana Mbak? Jujur orang-orang pada kaget tuh Bu, apalagi ya gimana ya Bu, saya tuh sama dia ibaratnya dibilang tuh, kalau kata orang-orang tuh udah kayak perangko gitu lah Bu kan. Tapi pas ketika kita main gitu, bahkan upload story aja gitu kan Bu, kok nggak sama dia gitu kan, orang-orang ya kaget pastinya, pasti kayak kaget dan ya bertanya-tanya kenapa ini kok tumben nggak main bareng, nggak keluar bareng gitu. Oke, berarti cukup bertanya-tanya ya orang-orang sekitar gitu. Ya. Tapi pertanyaan orang-orang sekitar itu mengganggu Mbak Iza nggak? Jujur sangat mengganggu Bu, jadi itulah ya salah satu yang bikin saya nggak nyaman tuh,
karena saya harus klarifikasi tiap ketemu orang, Bu. Jadi tiap ketemu orang tuh selalu ditanya kenapa sih, ada masalah apa, ya mau nggak mau saya harus menjelaskan. Nah, yang bikin saya apa ya, Bu, saya khawatir itu tuh dia ini kan selalu punya asumsi buruk tuh, Bu, sama orang. Jadi saya takutnya kalau orang ngedengar dari POV dia tuh orang-orang jadi perspektif lain sama saya. Itu, Bu, yang saya khawatirkan sekarang itu. Oke, berarti itu salah satu yang mengganggu pikiran Mbak Iza mungkin ya, atau keseharian Mbak Iza. Takut orang-orang sekitar gitu yang udah kenal sama Mbak Iza dan teman Mbak Iza ini jadi setelah mendengar POV dari teman Mbak Iza ini jadi punya prasangka yang buruk gitu dengan Mbak Iza ya. Iya, gitu, Bu. Prasangka buruk yang seperti apa yang ada di bayangan Mbak Iza gitu? Ya itu, Bu, kalau saya tebak-tebak aja ya, Bu, ya, dari POV dia tuh kan dia pasti dia ngiranya tuh saya nih nggak mau main sama dia. Ibaratnya kayak giliran sama temen saya yang satu ini kan bertiga tuh, Bu, yang sama temen satu ini ada duit terus, selalu ada waktu, ada apa, tapi giliran sama dia ini nggak ada. Nah, takutnya dia menceritakan ke orang itu dengan kalimat yang seolah-olah saya nih membeda-bedakan dia sama teman saya yang satu lagi gitu, Bu. Takutnya orang-orang berspektif kalau saya ini nih pilih kasih lah gitu, pilih-pilih temen lah gitu. Tapi selama ini ada nggak yang menyampaikan langsung kayak gitu, Mbak? Kalau yang sejauh ini belum ada sih, Bu, tapi nggak tahu kalau di belakang sana. Berarti sejauh ini nggak ada menyampaikan langsung gitu ya, Mbak ya, tapi mungkin sedikit mengganggu pikiran atau keseharian Mbak Iza gitu. Iya. Oke, saya paham. Mungkin Mbak Iza jadi kepikiran gitu ya dengan bagaimana pandangan orang lain kalau misalkan mendengar cerita dari teman Mbak Iza yang Mbak Iza bilang tadi sering berprasangka buruk dengan Mbak Iza gitu kan. Mungkin Mbak Iza khawatir dengan pandangan orang lain dengan Mbak Iza gitu ya. Iya, Bu. Oke, berarti jadi Mbak Iza ini tiba-tiba ya, bisa dibilang tiba-tiba kan Mbak ya, putus hubungan dengan teman Mbak Iza dengan masalah yang Mbak Iza sendiri tuh belum tahu pastinya apa. Kalau Mbak Iza pikirkan sendiri mungkin bisa dibilang masalah yang masih sepele ya Mbak Iza, yang masih bisa dikomunikasikan, tapi teman Mbak Iza tidak menghubungi Mbak Iza lagi gitu kan, memutus hubungan dengan Mbak Iza, padahal pertemanan Mbak Iza ini sudah lama gitu ya, sudah terhitung lama 8 tahun, dan Mbak Iza sendiri tidak ada berhubungan atau berkomunikasi lagi dengan teman Mbak Iza. Begitupun yang tadi bertiga jadi berdua ya Mbak ya. Iya, Bu. Dan ini menjadi sedikit mengganggu keseharian Mbak Iza gitu ya, karena Mbak Iza jadi punya pikiran bagaimana gitu pandangan orang lain dengan Mbak Iza gitu. Gimana kalau misalkan mendengar POV dari temannya Mbak Iza gitu ya, gimana pandangan orang lain kepada Mbak Iza gitu. Oke, berarti Mbak Iza ini merasa tidak nyaman mungkin ya Mbak ya, karena sampai saat ini mungkin masih sering menyindir atau gimana Mbak? Iya, Bu, bahkan ya, Bu, walaupun saya sama teman saya yang satu ini tuh apa ya istilahnya, nggak pernah, Bu, saya nyindir dia di sosmed tuh nggak pernah. Bahkan teman saya sama teman saya yang satu ini lagi nggak main lagi, pokoknya lagi adem ayem, tiba-tiba dia bikin lagi sindir lagi, tiba-tiba dia nyindir lagi, seolah-olah yang lebih nggak tenang tuh dia kayaknya. Oke, berarti kayak teman Mbak Iza ini masih sering menyindir gitu ya, dan itu membuat Mbak Iza merasa terganggu ya Mbak ya. Kenapa gitu? Sedangkan teman Mbak Iza tidak ada komunikasi langsung dengan Mbak Iza kan. Oke, saya paham perasaan Mbak Iza yang mungkin merasa tidak nyaman atau merasa kesal gitu dengan teman Mbak Iza. Kenapa gitu? Harusnya bisa disampaikan langsung kalau misalkan emang ada masalah gitu dengan Mbak Iza, tapi teman Mbak Iza malah memilih untuk memutuskan hubungan pertemanan Mbak Iza. Oke, dari cerita yang Mbak Iza sampaikan, saya memahami perasaan Mbak Iza yang mungkin sedikit menyayangkan kenapa hubungan pertemanan yang sudah lama ini putus, dan mungkin ada perasaan kesal, perasaan sedikit overthinking atau perasaan tidak nyaman gitu ya dengan orang-orang, pandangan orang-orang gimana kalau misalkan tahu hubungan yang sudah lama dengan teman Mbak Iza ini tiba-tiba terputus gitu Mbak ya. Oke, mungkin karena waktu kita juga sudah habis Mbak nih, mungkin Mbak Iza terima kasih sebelumnya Mbak sudah menyampaikan semua perasaan yang Mbak Iza ya ingin sampaikan itu secara terbuka, secara menyeluruh gitu Mbak, tidak Mbak Iza tutup-tutupi gitu.
Saya terima kasih sekali lagi karena Mbak Iza sendiri yang sudah inisiatif gitu untuk datang karena ingin bercerita gitu ya Mbak ya. Saya mengapresiasi Mbak Iza untuk mau bercerita gitu secara sukarela dan secara terbuka. Oke, dari cerita Mbak Iza yang sampaikan tadi, saya paham dengan cerita Mbak Iza. Mungkin karena sesi konseling kita hari ini juga sudah habis ya Mbak ya. Kita mungkin bisa mengatur kembali jadwal untuk sesi lanjutan Mbak, untuk membahas lebih lanjut permasalahan yang Mbak Iza rasakan gitu. Bagaimana Mbak Iza? Ya boleh Bu, kapan aja saya bisa. Oke, mungkin kita bisa berkomunikasi lagi lewat WhatsApp ya Mbak. Kapan Mbak Iza bisa untuk melanjutkan sesi lanjutannya. Terima kasih sebelumnya Mbak Iza. Mungkin udah itu aja Bu yang mau saya sampaikan. Jadi saya izin pamit boleh ya Bu? Oh boleh Mbak. Ya udah. Boleh ya, silakan saya antar Mbak.